Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Film kali ini berjudul Bayi Rafa yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Barata. Film ini dibintangi oleh jagoan Mimin yaitu Telepati PJ. Yuk nggak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Bayi Rafa. Ia merupakan seorang pegawai bank yang bertugas untuk menagih utang. Bayi Rafa merupakan seorang pria yang selalu menepati janjinya. Ia juga mempunyai prinsip, yaitu melakukan hal yang benar dengan cara yang salah. Bayi Rafa tinggal di kontrakan bersama temannya yang bernama Mugam. Ia juga bekerja di kantor yang sama dengan Bayi Rafa. Kemudian Bayi Rafa dan Mugam bersiap-siap untuk berangkat kerja. Singkat cerita, sesampainya di kantor, Bayi Rafa dipanggil oleh manajernya. Saat itu sang manajer ingin meminta tolong kepada Bayi Rafa karena minggu lalu seorang pria yang bernama Kumar datang ke kantor bersama politikus, dan politikus itu menyuruh manajer untuk meminjamkan uang kepada Kumar karena Kumar ingin membuat bisnis truk. Politikus itu berkata jika Kumar sudah lama bekerja dengannya dan Kumar juga dapat dipercaya. Lalu manajer meminta data-data Kumar untuk diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu manajer memberikan pinjaman uang kepada Kumar sebesar 1,1 miliar. Namun saat sudah jatuh tempo Kumar tidak mengembalikan uang tersebut. Manajer mendapatkan tekanan dari Pak JM. Lalu Kumar menyuruh manajer mendatanginya untuk mengambil uang tersebut. Kemudian manajer pun mendatangi Kumar di tempat bisnis truknya. Di sana manajer bertemu dengan Kumar dan tangan kanannya. Saat itu Kumar memberikan tas berisikan uang. Dan ketika manajer akan menghitungnya, Kumar tersinggung dan ingin menarik kembali uang tersebut. Lalu manajer pun menuruti Kumar untuk tidak menghitung uang tersebut. Kemudian manajer membuat surat pernyataan bahwa Kumar telah melunasi hutangnya. Namun saat manajer mengangkat tas tersebut, tas itu pun terasa ringan. Lalu manajer membuka tas tersebut dan ternyata Kumar hanya meletakkan sedikit uang di dalam tas tersebut. Dan sisanya Kumar mengisi tas tersebut dengan kardus. Kemudian manajer memohon agar Kumar mengembalikan uang tersebut. Namun Kumar malah mengajak manajer untuk bermain kriket dengannya. Dan jika manajer bisa memukul bola yang dilempar Kumar, maka Kumar akan melunasi semua hutangnya. Namun ternyata manajer malah dihajar habis-habisan dengan bola kriket tersebut. Dan karena kejadian itu manajer mengalami lebam di bagian pinggang. Namun manajer tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya. Ia hanya berkata bahwa luka itu adalah luka akibat jatuh dari kendaraan. Kemudian manajer meminta kepada Bayi Rafa agar mengambil uang tersebut dari Kumar karena hanya Bayi Rafa yang bisa mengambil uang tersebut. Dan jika besok uang tersebut tidak ada di tangan manajer, maka Pak JM akan memecatnya. Manajer tidak sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 hari. Apalagi bulan depan adalah pernikahan putrinya. Ia juga membutuhkan uang untuk pernikahan putrinya itu. Setelah mendengar cerita manajer, Bayi Rafa berniat akan mengambil uang tersebut dari Kumar. Bayi Rafa berkata, "Jangan khawatir Pak, besok Bapak akan mendapatkan uang itu." Lalu manajer bertanya, "Bagaimana kau bisa mendapatkan uang itu Bayi Rafa?" Kemudian Bayi Rafa menjawab, "Aku akan melakukan hal yang benar dengan cara yang salah Pak." Setelah itu Bayi Rafa mendatangi Kumar. Di sana Bayi Rafa langsung berkata, "Hei Kumar, kembalikan uang yang diminta manajerku dan kau jangan membuatku emosi." Lalu Bayi Rafa menyuruh tangan kanan Kumar untuk memegang tasnya. Dan betapa terkejutnya ia, ternyata di dalam tas Bayi Rafa itu berisikan senjata tajam. Kemudian Kumar menyuruh anak buahnya untuk menutup gerbang dan menghajar Bayi Rafa. Saat itu salah satu anak buah Kumar yang telah dihajar Bayi Rafa hingga giginya berdarah berkata bahwa Bayi Rafa sendirilah yang telah menutup gerbang. Lalu Bayi Rafa berkata, "Aku dengar kau bermain kriket dulu baru mau melunasi hutang. Kalau begitu mari kita bermain kriket." Lalu Kumar pun menerima tantangan Bayi Rafa. Saat Kumar melempar bola ke arah Bayi Rafa pun memukulnya dengan mengarahkannya kepada semua anak buah Kumar.
Kemudian Bairapa menghajar semua anak buah Kumar dengan bola kriket tersebut. Setelah itu, tangan kanan Kumar mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Bairapa. Kemudian Bairapa memberikan uang tersebut kepada manajernya. Bairapa juga mendapatkan komisi atas keberhasilannya itu. Suatu hari, manajer dan keluarganya datang ke kontrakan Bairapa. Mereka memberikan undangan pertama dan secara langsung kepada Bairapa. Wanita ini bernama Mala. Ia merupakan teman putri Pak Manajer. Mala juga diundang untuk datang ke pernikahan putri Pak Manajer. Hari pernikahan putri manajer pun telah tiba. Saat itu Bairapa dan Mugam telah bersiap-siap untuk datang ke acara tersebut. Dan saat Bairapa hendak berangkat, Pak Manajer pun menghubunginya. Ia memberitahukan bahwa sahabat putrinya yang bernama Mala sedang berada dalam masalah. Dan hal tersebut akan membuatnya terlambat datang ke acara pernikahan. Lalu Pak Manajer meminta agar Bairapa menjemput Mala di suatu tempat. Kemudian Bairapa bergegas untuk menjemput Mala. Sesampainya di sana ternyata Mala ditahan oleh para preman. Dan ternyata salah satu preman itu adalah tangan kanan Kumar. Saat itu mereka pun ketakutan melihat Bairapa. Lalu mereka membiarkan Mala pergi bersama Bairapa. Setelah itu Bairapa dan Mala pun berkenalan dan mengobrol di sepanjang jalan. Singkat cerita, mereka pun sampai di acara pernikahan. Di sana Mala berbaur dengan para tamu undangan. Saat itu Bairapa tak henti memandang Mala karena Bairapa terpesona dengan kecantikannya. Tak lama seorang pejabat datang ke acara pernikahan tersebut bersama anaknya yang bernama Raj. Setelah acara pernikahan selesai, Bairapa dan Mugam pulang ke kontrakannya. Saat itu Bairapa menelpon anak manajer dan mencari tahu tentang Mala. Lalu anak manajer itu memberitahukan bahwa Mala akan pulang jam 5 sore ke rumahnya dan Mala akan naik bis dari terminal. Kemudian Bairapa bergegas untuk menemui Mala. Ia juga membawa bunga untuk Mala. Dan saat di perjalanan Bairapa melihat Mala. Saat itu bajai yang ditumpangi Mala mogok. Tak lama Raj anak pejabat tadi datang dengan mobil mewahnya. Lalu ia menghampiri Mala. Saat itu ia akan memberikan sebuah bunga untuk Mala. Melihat hal tersebut, Bairapa pun patah hati. Dan tiba-tiba segerombolan preman datang dan menebas tangan anak pejabat itu. Lalu para preman tersebut menyuruh Mala pergi. Kemudian Bairapa mengikuti Mala. Di sisi lain, pejabat ditelepon anak buahnya. Ia diberitahukan bahwa Mala telah melukai anaknya. Kemudian pejabat dan anak buahnya bergegas mencari Mala ke terminal. Sesampainya di terminal, pejabat dan anak buahnya akan menebas tangan Mala. Akan tetapi saat itu pejabat ditelepon oleh seorang mafia yang bernama PK. Saat itu PK meminta kepada pejabat agar menahan diri dan tidak melukai Mala. Pejabat itu pun menuruti perintah PK, kemudian mereka pun pergi. Melihat kejadian tersebut, Bairapa pun kebingungan. Lalu Bairapa bertanya kepada Mala siapa Mala sebenarnya, mengapa para preman itu ingin melukainya. Kemudian Mala menceritakan semuanya kepada Bairapa. Mala berkata bahwa rumah Mala berada di sebuah pedesaan. Kakek Mala adalah seorang pensiunan tentara. Dan ayah Mala adalah seorang polisi. Ibu Mala sudah lama meninggal. Mala mempunyai kakak yang baik dan keponakan yang lucu dan mereka hidup bahagia. Kakek dan ayah Mala sudah banyak menolong orang dan Mala ingin seperti mereka. Maka dari itu Mala ingin menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang-orang seperti ayah dan kakeknya. Lalu Mala mendaftar di Chennai Medical College, salah satu perguruan tinggi negeri favorit. Ribuan orang pun mendaftar dan bermimpi menjadi dokter. Di sana Mala bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sally. Dan setelah mendaftar ternyata mereka berdua tidak lolos. Tak hanya mereka, banyak peserta lainnya juga yang tidak lolos.
dan mereka sangat kecewa karena mereka berharap dapat masuk ke perguruan tinggi tersebut. Selain kualitasnya bagus, biayanya pun lebih murah karena di perguruan tinggi negeri membayar uang gedung hanya 6 juta, sedangkan di perguruan tinggi swasta membayar uang gedung sebesar 400 juta. Saat itu ayah Mala berkata agar Mala mendaftar ke perguruan tinggi swasta saja, dan masalah uang ayah Mala akan mencarikannya. Karena ayah Mala sangat mendukung Mala yang ingin menjadi seorang dokter. Begitu juga orang tua Sally. Mereka menyuruh Sally mendaftar di perguruan tinggi swasta, dan mereka akan menjual rumah untuk membiayai kuliah Sally. Awalnya Sally tidak mau karena ia merasa kasihan kepada orang tuanya. Namun Mala memberi Sally motivasi. Mala berkata jika Sally sudah menjadi seorang dokter, Sally bisa membelikan rumah baru untuk orang tuanya. Dan akhirnya Mala dan Sally bersama-sama mendaftar ke perguruan tinggi swasta. Mereka masuk ke PK Medical College. Kemudian Mala, Sally bersama orang tua mereka masing-masing datang ke PK Medical College. Mala dan Sally adalah angkatan pertama di sana. Sesampainya di sana, para orang tua dan calon mahasiswa bingung karena gedungnya belum selesai dibangun. Dan saat orang tua Sally membayar uang gedung yang seharusnya 50 juta, tiba-tiba panitia pendaftaran meminta uang tambahan sebesar 115 juta. Namun ayah Sally pun pasrah dan patuh. Dan setelah selesai membayar, panitia tidak memberikan kwitansi. Mereka hanya memberikan kertas sobekan kecil. Ayah Sally merasa bingung dengan semua itu. Bahkan asrama mahasiswa pun belum jadi. Kemudian Mala, Sally dan keluarganya masuk ke ruang perawatan jalan. Namun di sana PK Medical College tidak memiliki standar peralatan untuk pasien, dan ruangan perkuliahan pun belum selesai dibangun. Melihat hal tersebut, para orang tua pun merasa bingung. Dan akhirnya Mala mencari tahu siapa pemilik PK Medical College tersebut. Dan ternyata pemiliknya adalah PK. PK awalnya adalah seorang tukang potong daging. Ia juga merupakan ketua para preman. Suatu hari ia membunuh gubernur Tamil Nadu. Lalu PK menguasai pelabuhan. Setelah itu PK menyebar ke bisnis properti. PK membunuh pemilik tanah dan merebutnya. Kemudian PK membangun perumahan secara ilegal. Lalu PK pun menjadi kaya raya dan terkenal. Dan akhirnya ia melebarkan sayapnya di dunia pendidikan. PK membeli gelar dokternya. Kemudian ia membuat PK Medical College. PK mempunyai tangan kanan yang bernama Piran. Piran adalah orang yang sangat sadis dan kejam. Ia tak segan-segan untuk membunuh siapapun. Piran menjadi orang yang paling ditakuti. Namun Piran mempunyai kelemahan, yaitu istrinya yang sedang sakit. Piran sangat menyayangi istrinya dan ia sangat patuh dengan apa yang diucapkan istrinya. Suatu hari para mahasiswa berdemo untuk memprotes kebijakan kampus yang tidak jelas. Tak lama Piran pun datang. Ia mengancam akan membunuh salah satu dari mahasiswa yang berdemo. Lalu para mahasiswa pun terpaksa membubarkan diri. Kemudian para mahasiswa mengajukan komplain kepada pemerintah pusat. Setelah itu pemerintah pusat mengirimkan perwakilan petugas inspeksi. Di sana mereka mengecek seluruh aspek kampus, mulai dari laboratorium kampus, dosen dan lain-lain. Dan ternyata para preman dibayar untuk berpura-pura menjadi pasien. Dosen-dosen palsu juga dibayar untuk mengajar di kampus tersebut. Lalu petugas inspeksi menghadap PK dan Piran. Petugas inspeksi mengatakan jika itu adalah kasus kriminal yang tertutup sangat rapi. Mereka juga marah dan mengancam akan menutup kampus tersebut. Namun PK dan Piran berpikir licik. Mereka menggunakan cara kotor untuk membungkam petugas tersebut. Di malam hari Piran menemui petugas inspeksi. Piran menawari foto-foto mahasiswi di kampus untuk mereka tiduri. Dan petugas inspeksi pun setuju dengan tawaran Piran. Lalu mereka pun memilih Mala. Piran bersekongkol dengan penjaga asrama wanita untuk menjemput Mala. Namun aksinya itu gagal. Kemudian petugas inspeksi berganti memilih Sally. Dan akhirnya Piran berhasil membawa Sally. Melihat hal tersebut, Mala pun merasa khawatir. Lalu Mala mencoba menghubungi Sally, namun handphonenya dimatikan. Keesokan harinya Sally ditemukan tewas. Saat itu kedua orang tua Sally sangat terpukul melihat anak satu-satunya mereka tewas secara mengenaskan.
Lalu PK membayar petugas forensik untuk mengganti hasil autopsi. Kemudian PK dan petugas asrama mengadakan konferensi pers. Saat itu mereka menuduh Sally dengan tuduhan yang sangat menyakitkan. Sally dituduh sering mabuk dan berkeliaran di malam hari. Mendengar hal tersebut, orang tua Sally pun semakin terpukul. Akan tetapi Mala tidak tinggal diam. Mala melaporkan PK dan menggugatnya ke pengadilan. Ayah Mala pun mendukung penuh keputusan Mala. Saat sidang pertama, hakim meminta kepada Mala untuk membawa bukti-bukti yang kuat. Lalu ayah Mala mulai melakukan investigasi. Ayah Mala mendatangi kampus untuk mencari bukti pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Sally. Di malam hari saat ayah Mala akan pulang, ia ditabrak truk milik Piran hingga tewas. Keesokan harinya PK mendatangi rumah duka. Ia juga membawa karangan bunga untuk ayah Mala. Saat itu PK membisikkan kepada Mala. PK mengancam agar Mala tidak macam-macam dengannya. PK juga berkata jika ia tidak akan melukai Mala sampai persidangan selesai. Lalu PK menggunakan pengaruhnya untuk mematikan air dan listrik ke rumah Mala. Bahkan para dosen di kampus juga mempermalukan Mala. Dan Raj, anak pejabat itu adalah teman Mala dan ia adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Raj bekerja di Informatika Center yang bisa melacak rekaman CCTV. Dan rekaman CCTV itu sebagai bukti yang kuat bahwa Sally pernah bertemu Piran dan petugas inspeksi. Dan Raj menyimpan rekaman CCTV, email, telepon PK, dan lain-lain dalam sebuah flash disk. Lalu Raj menyembunyikan flash disk itu di bunga yang saat itu akan diberikan kepada Mala. Akan tetapi anak buah PK mengetahui hal tersebut dan langsung menebas tangan Raj. Dan kini Sally bingung harus mencari bukti itu kemana lagi. Karena persidangan kedua akan dimulai dalam waktu dekat. Dan PK sudah menyadap telepon Mala. Setelah menceritakan itu semua, Mala menyuruh Bhairapa pergi dan jangan mengikutinya lagi. Karena jika Bhairapa mengikuti Mala, PK dan anak buahnya akan melukai Bhairapa. Setelah mendengar cerita Mala, Bhairapa pun pergi meninggalkan Mala. Akan tetapi Bhairapa tidak pulang. Ia malah mengambil bunga di motor dan memberikannya kepada Mala. Kemudian Bhairapa menghajar anak buah PK. Saat itu PK menghubungi salah satu ponsel anak buahnya. Kemudian Bhairapa mengangkat telepon tersebut. Bhairapa berkata, "Hei tukang potong daging, besok aku akan menemuimu dan aku akan menghentikan semua kejahatanmu karena kau telah banyak mencuri uang orang. Sampai bertemu besok PK." Kemudian Bhairapa menghancurkan handphone tersebut. Saat itu PK sangat marah dengan ancaman Bhairapa. Namun PK belum tahu siapa Bhairapa sebenarnya. Keesokan harinya poster PK tersebar di seluruh kota. PK marah melihat hal tersebut. Tak lama Bhairapa mendatangi kediaman PK. Bhairapa membawa timnya dan menyamar sebagai petugas pajak. Saat itu Bhairapa memperkenalkan diri sebagai Bapak Katir yang bertugas untuk melakukan inspeksi. Bhairapa berkata, "Karena poster Anda ada di mana-mana, pasti Anda menghabiskan banyak dana untuk poster itu. Maka dari itu saya harus menggeledah rumah Anda sekarang." Bhairapa juga memasang alat jammer, sehingga semua orang di rumah PK tidak bisa menerima panggilan masuk dan melakukan panggilan keluar. Kemudian Bhairapa mulai melakukan penggeledahan. Di sana Bhairapa menemukan banyak uang, dokumen-dokumen penting, emas batangan, dan flash disk. Saat itu Bhairapa yakin bahwa flash disk itulah yang dimaksud Mala sebagai barang bukti rekaman CCTV. Lalu Bhairapa pergi membawa semua bukti-bukti itu. Tak lama salah satu anak buah PK datang. Ia memberitahukan bahwa Bhairapa bukanlah petugas pajak, tapi ia adalah orang yang telah menghajarnya di terminal. Mendengar hal tersebut, PK pun syok dan marah. Lalu PK menghisap oksigen yang diberikan asistennya karena PK memiliki penyakit asma. Kemudian PK berniat mendatangi rumah Mala untuk memberinya pelajaran. Namun sesampainya di rumah Mala, anak buah PK dihajar oleh Bhairapa. Karena saat itu Bhairapa sedang berada di rumah Mala. Saat itu Bhairapa berkata, "Mulai sekarang kau dan anak buahmu itu jangan pernah berani menyentuh Mala.
karena semua bukti sudah di tanganku dan kau akan kalah. Kemudian Bairapa membenarkan tali sepatunya dengan cara menginjak pintu mobil PK. Melihat hal tersebut, PK pun sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia takut. Lalu Bairapa menyuruh PK agar mengembalikan aliran listrik dan air ke rumah Mala. Kemudian PK pun menuruti permintaan Bairapa. Setelah itu PK pulang dan langsung membakar mobilnya itu. PK tidak sudi karena mobilnya telah disentuh oleh Bairapa. Kemudian Piran menelpon polisi luar kota yang bernama Arjun untuk membereskan Bairapa. Di sisi lain, Mala yang suka melakukan eksperimen, saat itu ia sedang membuat cairan nitrogen oksida yang akan membuat tak berhenti tertawa. Lalu ia mencoba kepada pamannya dan pamannya pun terus-terusan tertawa. Tak lama polisi Arjun datang ke rumah Mala dan mencari Bairapa. Di sana polisi Arjun marah kepada kakak Mala dan ia juga ingin menampar kakak Mala. Beruntungnya Bairapa dapat menahannya dan ternyata Bairapa baru mengetahui jika polisi Arjun adalah suami kakak Mala. Lalu kakak Mala marah kepada polisi Arjun. Ia berkata, "Jangan kau kira karena aku melahirkan anak darimu kau akan menjadi seorang suami. Kau seharusnya jadi manusia yang mempunyai hati terlebih dahulu. Jadilah kau seperti Bairapa, dan jika kau sudah seperti Bairapa, baru aku akan menghormatimu sebagai suamiku." Kemudian Bairapa ikut bicara. Bairapa berkata, "Mungkin sebagai seorang polisi kau bisa mendapatkan medali, namun kau tidak akan pernah mendapatkan hati anak dan istrimu." Mendengar hal tersebut, Arjun pun tersentuh hatinya dan langsung pergi. Setelah itu, Bairapa dan Mala menemui pengacara untuk melawan PK di pengadilan. Lalu Bairapa memberikan semua bukti itu kepada pengacara. Keesokan harinya Arjun datang ke rumah Mala untuk meminta maaf kepada kakak Mala. Arjun sadar jika yang dilakukannya selama ini itu adalah salah dan ia ingin merebut kembali hati kakak Mala dan anaknya. Lalu Arjun membawa kakak Mala dan anaknya untuk tinggal bersamanya. Singkat cerita, sidang kedua pun dimulai. Sebelum masuk ke ruangan sidang, PK tertawa dan berkata kepada Bairapa bahwa pengacara Mala tidak akan datang. Ternyata pengacara itu memberikan semua bukti kepada PK karena PK mengancam akan membunuh anaknya. Kemudian PK membakar semua bukti itu untuk menghilangkan jejak. Saat sidang dimulai, hakim marah kepada pihak Mala karena pengacaranya tidak datang. Kemudian Bairapa berdiri dan mengemukakan pendapatnya panjang lebar kepada hakim. Dan pendapat Bairapa membuat hati hakim tersentuh. Dan akhirnya hakim memberikan waktu 5 hari kepada pihak Mala untuk mengumpulkan bukti dan membawa pengacaranya. Dan sidang kedua pun selesai. Kemudian saat Bairapa hendak pulang, ia dikejar anak buah PK dan dilempari bensin. Anak buah PK ingin membakar Bairapa. Lalu Bairapa membuka bajunya sambil berlari untuk menyelamatkan diri. Setelah itu Bairapa berhenti di pom bensin milik PK. Kemudian Bairapa menyemprotkan bensin kepada anak buah PK. Anak buah PK pun ketakutan dan melarikan diri. Saat itu Arjun menghubungi Bairapa. Arjun memberitahukan bahwa anaknya telah diculik oleh Piran. Dan jika Bairapa tidak menyerahkan diri kepada Piran, maka Bairapa akan membunuh anak Arjun. Setelah itu Bairapa menemui Piran. Di sana ia memeluk anak Arjun dan mengelus rambutnya untuk mengambil jepit rambut. Setelah itu Bairapa menukar dirinya dengan anak Arjun. Lalu Arjun membawa pulang anaknya. Saat itu Bairapa dihajar habis-habisan. Lalu Bairapa pun pingsan. Setelah itu Bairapa diikat di tiang. Lalu Piran menelpon PK agar PK datang ke TKP untuk membunuh Bairapa dengan tangannya sendiri. Kemudian PK pun bergegas untuk datang ke TKP. Saat itu Bairapa pun sadar. Lalu ia membuka borgol tersebut dengan jepit rambut yang ia ambil dari rambut anak Arjun. Sesampainya PK di TKP, ternyata Bairapa sudah tidak ada di sana. Saat itu PK pun sangat marah karena Piran dan anak buahnya tidak becus menjaga Bairapa sehingga Bairapa dapat melarikan diri.
Tak lama istri Piran menelpon Piran karena ia tak mau makan, dan PK pun marah karena Piran lebih peduli dengan istrinya. Lalu ia menghina istri Piran. Mendengar hal tersebut, Piran pun marah dan langsung pergi. Di sisi lain, Bhairapa bersembunyi di asrama mahasiswa PK Medical College. Saat itu Bhairapa menyuruh kepada mahasiswi agar menyebarkan kebobrokan PK di sosmed. Lalu berita tersebut heboh di masyarakat sehingga terdengar oleh Perdana Menteri. Dan karena hal tersebut, Perdana Menteri tidak mau bertemu lagi dengan PK. Ia juga tidak mau memberikan penghargaan kepada PK. Di sisi lain, para wartawan pun mendatangi PK. Saat itu PK berkata, jika Perdana Menteri tidak ingin bertemu dengannya, maka yang rugi bukanlah dirinya. Saat itu Mugam menyamar menjadi wartawan. Di sana Mugam menukar semprotan asma PK dengan cairan yang telah dibuat Mala. Saat itu PK pun marah dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan yang menyulitkan dirinya. Dan tiba-tiba PK mendapatkan kabar bahwa istri Piran meninggal dunia. Lalu PK pun bergegas untuk mendatangi rumah duka. Saat di perjalanan, PK merasa sesak napas. Kemudian asistennya memberikan semprotan asma yang telah ditukar oleh Mugam. Dan PK pun tak berhenti untuk tertawa. Bahkan saat tiba di rumah duka, PK tak berhenti tertawa. Melihat hal tersebut, Piran pun marah. Kemudian PK dan asistennya pun pulang. Setelah itu Bhairapa datang ke rumah duka untuk mengompori Piran. Bhairapa berkata jika PK senang dengan kematian istri Piran. Piran pun semakin marah dan langsung menelpon PK. Piran berkata bahwa ia akan membunuh PK dan ia akan membuat semua orang tertawa di depan jenazahnya. PK pun marah mendengar hal tersebut. Kini Piran berada di pihak Bhairapa. Piran juga mengancam bahwa ia akan menyerahkan bukti-bukti kejahatan PK ke pengadilan. Mengetahui hal tersebut, PK pun tidak tinggal diam. Suatu hari saat Piran dan anak buahnya akan menuju ke suatu tempat, ia dicegat oleh anak buah PK. Dan ternyata anak buah Piran juga mengkhianatinya. Dan mereka semua akan membunuh Piran. Dan saat Piran berlari ke hutan, PK pun datang. Lalu ia menebas Piran dengan pisau dagingnya hingga koit. Dan karena kematian Piran, Bhairapa dan Mala semakin terpojok. Padahal sidang akan dimulai dalam waktu dekat. Kemudian Bhairapa menggunakan rencana lain untuk menjebak PK. Bhairapa meminta Mugam agar membawa barang-barang khusus untuknya. Dan keesokan harinya, Mugam memberikan barang-barang tersebut dalam sebuah tas besar kepada Bhairapa. Kemudian Bhairapa mengambil tas tersebut dan membawanya ke atas gedung kosong milik PK. Lalu Bhairapa sengaja menelpon handphone Mala yang sudah disadap PK. Bhairapa melakukan itu untuk menjebak PK agar datang ke gedung tersebut. Lalu PK mengirim anak buahnya terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Bhairapa pun menghajar semua anak buah PK. Setelah itu Bhairapa menelpon kepolisian. Bhairapa berkata bahwa PK dan anak buahnya berencana akan membunuh Perdana Menteri dalam perjalanan dinasnya. Bhairapa sengaja memancing polisi agar datang ke gedung tersebut. Tak lama PK pun datang ke gedung tersebut. Di sana PK terkejut melihat semua anak buahnya tewas. Lalu PK menemui Bhairapa. Di sana Bhairapa sudah menyiapkan sniper dan peralatan canggih lainnya. Agar seakan-akan PK berencana akan membunuh Perdana Menteri. Saat para polisi datang ke TKP, Bhairapa pun langsung bersembunyi. Tak lama Densus 88 datang dan langsung naik ke atas gedung untuk mengepung PK. Saat itu PK berkata bahwa ia telah dijebak oleh Bhairapa. Namun Densus 88 tidak menghiraukan perkataannya. Lalu mereka pun langsung membawa PK. Dan ternyata Bhairapa telah menyamar menjadi anggota Densus 88. Lalu PK pun marah dan merebut senjata untuk menembak Bhairapa. Namun Densus 88 langsung memberondong peluru ke arah PK hingga PK pun koit. Di akhir film, PK pun dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kematian Sally.
Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.